Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas embarkasi Solo meminta jemaah calon haji membongkar koper dan mengeluarkan barang-barang yang dilarang dibawa dalam koper bagasi saat penerbangan menuju Tanah Suci. Gara-gara tato, 2 orang lelaki di Banyumas tega membunuh temannya sendiri. Hati-hati saat berada di jalan, seorang ibu di Tembalang, Kota Semarang dijambret tasnya saat berfoto di pinggir jalan. Sebuah toko modern di Klaten disatroni pencuri. Pelaku menggasak uang tunai dan rokok dengan nilai kerugian jutaan rupiah. Gerak-gerik pencuri terekam kamera pemantau. Pencurian di salah satu toko modern di Klaten ini terjadi Rabu pagi. Gerak-gerik pencuri sempat terekam kamera pemantau. Saat mencuri, pelaku yang memakai penutup kepala menggasak rokok serta mengambil uang tunai dalam berangkas milik toko. Peristiwa pencurian diketahui pertama kali oleh salah seorang karyawan toko. Ketika hendak membuka toko, karyawan mendapati barang dagangan sudah berantakan dan berangkas toko sudah terbuka. Pelaku menggasak uang tunai 8 juta rupiah dan rokok senilai 1 juta rupiah. Polisi yang datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan lalu melakukan olah TKP. Diduga pelaku berjumlah 1 orang. Berangkas sudah dibuka. Dan yang namanya plastik yang untuk pembungkus daripada uang untuk dapur tiap harinya penghasilan itu sudah ada di rumah. Apa aja Pak yang diambil Pak? Rokok senilai 1 juta dari uang yang dalam rangka sebagai pelaporan pada hari itu 1 juta. Pelaku ada berapa Pak? Pelaku ada 1 menggunakan ikat kepala ya, sehingga kami kurang bisa tahu untuk mukanya. Selain melakukan olah TKP, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan mempelajari rekaman kamera pemantau untuk mengungkap identitas pelaku. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Gara-gara tato, nyawa melayang. Dipicu hasil gambar tato yang tak sesuai keinginan, 2 orang lelaki di Banyumas dengan keji membunuh teman mereka sendiri. Akibat tato, Akhir dan Raka kini harus merasakan dinginnya lantai ruang tahanan Polres Banyumas. Kedua lelaki ini ditangkap setelah menewaskan Hendy, warga desa Kaliori, temannya sendiri. Perkelahian berujung maut dipicu pembuatan tato yang hasilnya tidak sesuai keinginan. Awalnya, salah satu tersangka menyuruh adik korban untuk membuatkan tato pada bagian tubuh kekasihnya. Namun, hasil tato itu dinilai tidak sesuai dengan keinginan tersangka. Dari sinilah kemudian terjadi adu mulut antara tersangka dan korban. Adu mulut yang semakin memanas berujung saling tantang untuk duel berkelahi. Tersangka yang mengajak 1 orang temannya kemudian mengeroyok korban Hendy menggunakan senjata tajam. Akhirnya Hendy pun tewas. Ternyata ada perselisihan. Ya, perselisihan itu berkaitan dengan masalah pembuatan tato, di mana adiknya pelaku ini, adiknya korban ini mentato pacar daripada pelaku karena hasilnya itu tidak memuaskan atau menurut pelaku itu buruk, sehingga pelaku atas nama adik ini marah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Penjambretan terjadi di kawasan perumahan Tembalang, Kota Semarang. Dijambret tasnya, seorang wanita terjatuh dan sempat terseret penjambret yang mengendarai sepeda motor.
sedang berfoto di pinggir jalan usai menghadiri hajatan keluarganya di Perum Permata Tembalang, Kota Semarang. Korban Dewi Marwati rupanya telah diincar oleh 2 orang yang berbonceng sepeda motor. Dengan kecepatan tinggi, 2 orang ini menjambret tas yang dibawa korban. Akibat tarikan pelaku, korban sempat terseret beberapa meter. Setelah merampas tas milik korbannya, kedua pelaku langsung kabur keluar area perumahan. Seorang anggota Babin Kamtibnas Polsek Tembalang yang saat itu baru saja sholat zuhur sempat berupaya mengejar pelaku. Sayangnya, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi berhasil kabur. Kondisinya sebenarnya tuh agak ramai kalau orang-orang pada kondangan, tapi kan di sini ini kan situasinya pas lagi subuh pagi pada sholat luhur. Jadi mungkin keluarganya itu lagi foto, tapi kan maksudnya yang lagi sholat kan nggak begitu tahu gitu. Ini kejadian baru pertama atau udah berapa kali? Baru pertama kali dalam perumahan ini. Polsek Tembalang menyatakan akibat dijambret, korban kehilangan tas berisi uang tunai 2 juta rupiah dan beberapa kartu termasuk kartu identitas. Hingga saat ini, korban sudah membuat aduan di Polsek. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seolah tak ada kapoknya, 2 residivis pencurian sepeda motor kembali beraksi di Brebes. Kali ini kedua pelaku telah mencuri 12 sepeda motor dari berbagai lokasi berbeda. Seolah tak kapok, Andrianto alias Plotot dan Surahman alias Mamat kini kembali berurusan dengan hukum. Mantan narapidana ini kembali tangkap karena mencuri sepeda motor. Padahal belum lama keduanya baru bebas dari penjara. Keduanya berbagi peran. Pelaku Plotot sebagai eksekutor, sementara pelaku Mamat sebagai penadah motor curian. Mereka ditangkap pada April lalu. Polisi menangkap kedua pelaku ini di tempat berbeda dengan bukti 12 sepeda motor curian. Seluruh sepeda motor curian diidentifikasi dan dikembalikan ke pemiliknya. Mengamankan total 12 kendaraan roda 2 dengan berbagai merek dan berbagai tipe di beberapa lokasi yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka A. Kami sedang melakukan pendataan terhadap para pemilik ke-12 kendaraan tersebut dan hari ini juga telah hadir bersama kita Pak Jono sebagai korban salah satu pemilik kendaraan yang telah kita amankan. Kini Plotot dan Mamat kembali mendekam di sel. Keduanya dijerat pasal berbeda. Plotot dijerat pasal 326 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, sementara Mamat dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Uji kelayakan bus pariwisata digelar di salah satu garasi bus pariwisata di daerah Pemalang. Kegiatan ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan fatal. Jalan aja, jalan. Bertempat di garasi bus pariwisata daerah Pemalang, petugas memeriksa kelaikan bus satu persatu. Bagian bus mulai dari ban, rem, lampu, wiper hingga ketersediaan alat darurat seperti pemecah kaca dan apar dicek kondisinya. Pemeriksaan ban dan rem bus lebih detail karena jadi komponen utama dalam perjalanan. Pengecekan kelaikan bus baru dilakukan setelah kecelakaan bus pariwisata yang membawa siswa SMK Depok. Kecelakaan di Subang itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Dan nanti kita lanjutkan ke PO-PO yang lain adalah untuk mengecek secara langsung persyaratan teknis, kelengkapan surat-surat, dan juga persyaratan teknis seperti keadaan kendaraan, baik rem dan peralatan-peralatan, dan juga kesehatan daripada pengemudi dan juga surat-surat daripada pengemudi tersebut. Selain pemeriksaan kondisi bus, kesehatan sopir juga diperiksa. Pemeriksaan tekanan darah ini memastikan sopir dalam kondisi fit saat mengemudi dan menghindari kelalaian manusia dalam perjalanan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Bentar.